Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Genta Buana, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan selalu sehat dan bugar. Pada vlog kali ini saya ingin curhat atau berkeluh kesah, karena kan selama ini saya belum pernah nih bikin konten seperti ini. Ini sebenarnya mengenai postingan saya yang beberapa hari yang lalu, yang sempat agak sedikit rame ya. Di situ kan terkesan saya mengeluh karena view konten nostalgia itu tidak mencapai target, tidak sesuai ekspektasi kita, padahal kita udah capek-capek nih bikin. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya sobat. Jadi gini, konten nostalgia. Kemarin saya sempat bilang, apa kita sudahi saja nih konten nostalgia? Selesai. Nah, di sini perlu diluruskan. Konten nostalgia itu sobat, konteksnya luas. Nah, di channel saya konten nostalgia itu kan ada banyak. Ada nostalgia datang ke tempat syuting dulu, ada yang kolaborasi, ada lip sync juga, terus ada games juga. Nah, di sini maksudnya sampai kapanpun kami belum ada rencana sama sekali untuk berhenti dari konten nostalgia. Karena biar bagaimanapun saya sadar konten nostalgia Genta Buana itu adalah suatu konten murni dari kami yang akhirnya bisa membawa kami di posisi sekarang ini. Jadi ya saya juga pengen berterima kasih sama subscriber semua. Nah, di sini juga saya ingin meluruskan dan menjelaskan kenapa sih saya bisa keluar statement seperti itu. Jadi gini sobat, sebenarnya saya tidak ingin stop atau berhenti, enggak. Mungkin akan memberikan jeda atau jarak. Kenapa saya mengeluh gitu loh. Pembuatan konten nostalgia ini ribetnya, sobat harus tahu. Nostalgia Genta Buana terutama yang datang ke lokasi-lokasi syuting. Konsep, dari konsep aja kita harus mikirin matang sekali. Bahkan sama David itu saya sering banget bertengkar hanya masalah konsep. Di satu sisi saya merasa, kan gue yang syuting, jadi gue yang tahu. Menurut pandangan David, loh kan kalau saya dari mata subscriber bos, dari mata penonton. Jadi penonton taunya seperti ini gitu loh. Nah, bagaimana nih mengsinkronkan dua pikiran ini menjadi satu. Nah, di situ kita kadang-kadang suka slack, suka menyatukan sampai akhirnya benar-benar satu. Di situ proses agak ribet tuh yang pertama. Nah, yang pertama ya. Nah, yang kedua sobat, kita harus sounding lokasi. Entah lokasi itu masih ada atau tidak. Izin dari pemilik lokasi, apakah lokasi rumahnya itu boleh kita masukin, boleh dipakai untuk vlog. Ketiga, tidak semua lokasi itu gratis, ada yang berbayar sobat, gitu. Setidaknya kita nggak bayar, tapi kita kasihlah sesuatu untuk penjaganya atau untuk siapa gitu loh. Pembuatan konten nostalgia itu memakan waktu 1 hari, tuh, yang harusnya 1 hari itu kita bisa bikin 2-3 vlog khusus untuk konten nostalgia Genta Buana. Itu kita luangkan waktu 1 hari full. Belum lagi lip sync-nya. Untuk lip sync, saya paling bawel namanya shot dan cahaya. Cahaya harus bagus. Cahaya harus bagus, gambar juga harus jernih, harus bagus. Bagaimana kita bisa merepresentasikan Genta Buana di tahun 2000-an? Kita kita representasikan ke masa sekarang, biar bagaimana bisa diterima oleh sobat-sobat semuanya, biar gak ketinggalan zaman lah. Nah, kita buatlah seperti itu. Akhirnya alhamdulillah tanggapannya juga luar biasa, dan juga inget-inget masa lalu tuh sempat viral, sempat diliput sama media. Nah, di sini sobat udah lihat ya bagaimana effort kita, usaha kita, pengorbanan kita untuk membuat satu konten itu tiba-tiba tidak didukung nih sama algoritma YouTube. Jadi saya tidak mengeluh dari viewers, dari subscriber, saya tidak mengeluh itu, dan saya tidak menyalahkan sobat. Di sini mungkin kita masih belum didukung oleh algoritma YouTube. Tandanya apa ya? Mungkin tidak masuk ke daftar rekomendasi, tidak masuk ke beranda, tidak diraih banyak orang untuk konten tersebut. Padahal kan sayang, kontennya bagus banget, kita buatnya juga serius. Jadi gitu ya sobat, kita bukan mengeluh ingin berhenti ini gara-gara view-nya jelek, nggak seperti itu gitu loh. Lebih tepatnya adalah mungkin kita akan memberikan jeda untuk konten nostalgia datang ke lokasi syuting. Tapi untuk konten nostalgia Genta Buana itu akan tetap ada gitu loh. Biar bagaimanapun saya merasa Genta Buana ini sudah menjadi bagian dari diri saya sendiri. Mungkin dulu di saat teman-teman agak sedikit malu mengekspresikan kalau dia dulu pemain Genta Buana, di situ saya memulai dengan bangga dengan ini. Wah, ini saya di Genta Buana bisa bangkit, Genta Buana bisa diterima lah. Nah, akhirnya pada muncul, alhamdulillah gitu loh. Paham ya sobat? Jadi konten nostalgia yang datang ke rumah-rumah itu mungkin akan kita jeda, bukan kita hapus, tapi untuk kolaborasi, silaturahmi itu akan selalu ada. Karena kita
akan selalu silaturahmi dengan sahabat-sahabat Genta Buana yang sudah maupun yang belum. Mungkin sobat pengen lihat lagi, itu terserah sobat, karena saya selalu membaca komen request terbanyak, apa yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan yang terbaik. Jadi intinya bukan stop konten nostalgia, bukan. Jadi ya mungkin agak kita kasih waktu jeda nih, kita kasih waktu jeda sampai algoritma YouTube bisa mendukung kita lagi. Ya mungkin suatu saat kita sama-sama berdoa aja semoga algoritma bisa balik lagi ke seperti yang dulu. Nah, oke, next nih, ini sekalian menjawab pertanyaan kebanyakan sobat Genta Buana semua yang belum terjawab. Di sini saya akan menjawab secara garis besar. Kolaborasi. Jadi ada beberapa pemain nih yang memang kok di channel ini belum ada, padahal udah setahun nih, udah setahun berjalan, hampir semuanya nih pemain Genta Buana itu kayaknya ada di sini gitu loh. Satu, siapa sih yang paling sering disebut? Revi Mariska. Belum ada waktu untuk ketemu. Oke, yang paling banyak requestnya itu adalah Denia. Nah, untuk Denia itu sebenarnya kita sudah buka omongan dan saya sudah WA sama Denia. Denia sendiri kan memang sekarang selain jadi pemain, masih aktif menjadi pemain, dia juga menjadi produser. Jadi memang waktunya masih belum ketemu, jadi doain aja ya, suatu saat kita akan ketemu. Yang ketiga adalah Sally Marcelina, Mbak Sally. Sejujurnya saya juga sama Mbak Sally itu lose kontak, hilangan kontak, saya nggak tahu harus menghubungi kemana. Kalaupun ada, mungkin sobat ada yang tahu kontaknya, yang real, yang beneran, bisa tulis di kolom komen. Saya belum pernah ketemu sama dia. Kadang-kadang kalau saya syuting di MK itu, saya sering berharap mudah-mudahan nih satu frame nih sama Mami Sally nih, jadi kita bisa kolaborasi gitu loh. Ternyata masih belum ketemu sampai sekarang. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Begitu ketemu ya sudah pasti kita akan ajak kolaborasi, akan bernostalgia sama Mbak Sally gitu. Nah, yang ke 1, 2, 3, yang keempat adalah ini yang paling banyak banget requestnya, Mas Anto Wijaya, Ramanda Prabu Angling Dharma. Nah, untuk Mas Anto Wijaya sebenarnya kita sudah kontak-kontakan dari tahun kemarin nih sobat. Hanya saja Mas Anto itu kan tidak tinggal di Jakarta, beliau itu tinggal di Surabaya. Pada saat itu memang saya pengen ke Surabaya, cuma ternyata nggak jadi. Dan juga Mas Anto sebenarnya kita sudah kontak-kontakan, kita udah janjian biar Mas aja Dal yang ke Jakarta. Ternyata pandemi. Nah, kan pandemi ini udah berapa bulan nih, dari bulan Maret ya. Itu sebenarnya sudah kontak-kontakan sama Mas Anto. Bahkan beberapa hari yang lalu juga saya masih telepon-teleponan sama Mas Anto. Jadi ya doakan saja ya. Mungkin suatu saat saya bisa ke Surabaya. Oke, nih yang satu lagi yang juga nggak kalah banyak requestnya adalah Patih Batik Madrim. Mas Candy Satrio. Oke. Jadi sebenarnya saya ini sering banget mendapatkan bantuan juga dari para subscriber nih. Saya juga terima kasih sama subscriber yang sudah membantu dengan rajin tulis komen dan rajin DM, masih tahu lokasi ini bang, alamat di sini. Saya sering loh, beberapa rumah tuh karena dari subscriber gitu loh. Dan beberapa teman-teman kayak Roy Jordi waktu di Bali, waktu saya lagi liburan di Bali itu ada subscriber yang DM saya, Bang, Roy di Bali loh bang, coba hubungi dia. Saat itu juga saya langsung hubungi dia, dan benar dia ada di Bali dan kita kolaborasi. Jadi saya terima kasih untuk sobat tuh waktu itu yang ngasih tahu saya si Roy ada di Bali. Nah, cuman harusnya pada saat itu saya baru tahu kalau Candy Satrio juga tinggal di Bali. Tapi waktunya tidak memungkinkan karena kami juga sedang liburan. Mungkin suatu saat nanti kita akan kolaborasi sama Candy Satrio. Terjawab ya semuanya ya, kenapa kita masih belum kolaborasi. Jadi pada dasarnya saya channel ini terbuka untuk siapapun. Siapapun yang mau kolaborasi silakan. Dan sampai sekarang pun kita masih mencari infonya Susana Amelia dan Ica. Mungkin sobat di sini ada yang tahu infonya, bisa tulis di kolom komen. Pokoknya ramaikan kolom komen nanti biar kira-kira mana yang bisa kita kerjakan, insya Allah akan kita kerjakan dan sesuai dengan request yang paling banyak. Oke, ini terakhir ya, sekalian penutup. Tanggapan saya, teman-teman Genta Buana sekarang kan udah banyak nih yang punya channel gitu loh. Apakah ini salah satunya yang menyebabkan penurunan views gitu loh, penurunan views, penurunan. Kalau saya bilang ya mungkin ya, itu mungkin ya, mungkin salah satu faktor juga itu. Cuman yang saya sayangkan sih sebenarnya, saya sempat mendengar ya, itu pengelompokan fans-fans gitu loh. Misalnya, email Temi, Afdal email, Temi Revi gitu loh. Jadi seolah-olah kalau sudah email Temi nggak mau nonton yang ini gitu loh. Kalau sudah sini nggak mau yang ini, dia mau nonton kalau hanya idolanya ini disebut. Jadi gimana kalau kita sama-sama ingin memajukan Genta Buana, ingin mendapatkan yang terbaik, ya otomatis kita harus bergabung, semuanya harus saling bantu. Jadi di sini nggak ada yang namanya saing-saingan, nggak ada yang namanya
jealous-jealousan, oh channelnya dia lebih banyak. Enggak. Kalau saya enggak. Jujur sobat ya, saya membantu semuanya. Saya membantu siapapun yang bertanya. Avandi, Temi, email, itu banyak curhat lah istilahnya. Kita banyak bertukar pikiran bagaimana sih kita bisa menjalankan YouTube ini, dan gimana sih kita bisa mengembangkan Nostalgia Genta Buana ini. Sekarang kan harusnya Sobat Genta Buana seneng dong, idola-idola kalian itu akhirnya punya channel sendiri. Dan gak ada salahnya dong kalau misalkan ya bukan idola kalian masih bisa nonton yang lainnya gitu loh. Jadi bukan karena ini idola gue nih, dia ngomongin ini gitu loh, harus nonton channel ini gitu loh. Kalau menurut saya Genta Buana itu ya harusnya bisa lebih luas lagi dan bisa bersatu. Saya yakin kok fans Genta Buana itu fans yang luar biasa, fans yang benar-benar solid. Fans yang solid yang istilahnya mereka dari beberapa generasi itu masih tahu loh Genta Buana. Seperti vlog saya yang waktu di Taman Bunga, yang nanya saya, yang ngefans sama saya itu anak umur 16 tahun. Coba bayangin 16 tahun yang lalu film saya itu dia masih bayi. Saya tanya tahu dari mana? Dari tantenya, dari mamanya. Coba sobat, masih bisa diterima loh sampai sekarang. Jadi ayo kita sama-sama saling bantu lah. Saling bantu, saling share. Nggak usah yang namanya ribut-ribut, nggak usah yang namanya bersaing, fansnya ini. Aku fans ini, aku nggak suka begini. Enggak. Kita semuanya sama. Jangan sampai, ini yang paling sering banget kejadian ya sobat ya. Jangan sampai kita yang tadinya tidak ada masalah, karena ulah fans, jadi bermasalah. Itu kan nggak baik. Ya kan? Jadi ya, yuk kita sama-sama dukung yuk siapapun itu yang punya konten, yang punya channel, terutama untuk anak-anak Genta Buana yang dulunya belum punya channel sama sekali dan kalian tidak tahu kabarnya mereka bertahun-tahun. Sekarang dengan gampang kalian tinggal buka YouTube, tinggal klik namanya, mereka sudah ada semua. Yuk kita sama-sama bantu, kita sama-sama dukung semuanya, sobat ya. Nih jarang-jarang nih saya curhat seperti ini nih. Kayaknya baru konten ini ya, ya Pik ya. Kita curhat ya Pik ya. Ya, ini hanya video curhatan saya ya, gundah gulana kegelisahan saya beberapa pekan terakhir. Jadi ya saya ingin pertemuan ini pengennya sih dua arah sama sobat, cuman kan ini karena recording, jadi kita nggak bisa dua arah. Tapi setidaknya dua arah itu sobat aktiflah di kolom komen. Jadi nanti kan kita bisa balas-balasan ya, atau kita bisa ngobrol-ngobrol di live chat atau di mana. Gitu. Sekarang juga udah agak plong karena sudah memberitahukan semuanya ke sobat, karena memang saya pikir ini harus diberitahukan gitu loh. Kok Kak Afdal yang tadinya ini Genta Buana semangat nih, apa kok tiba-tiba melempem banyak ya apa nggak semangat apa ya? Sebenarnya semangat ya sobat ya. Cuman ya kita terus berpikir nih gimana nih biar kita bisa algoritma YouTube bisa membantu kita juga nih. Kita harus bikin yang terbaik, kita harus bikin yang benar-benar luar biasa. Jadi ya sobat, sampai sekarang saya pribadi, kami belum ada niatan untuk menyudahi konten nostalgia. Ya mungkin suatu saat nanti akan membuat konten, ini untuk konten nostalgia yang ke rumah-rumah ya, kalau kasih syuting ya, akan membuat konten nostalgia terakhir. Atau yang lebih keren lagi, web series. Tulis di kolom komen sobat setuju atau tidak, atau tulis pendapat sobat di kolom komen juga. Apapun itu, masukan, saran, kritik, silakan monggo. Oke, makasih udah dengerin curhat saya. Kita ketemu seperti biasa di setiap weekend untuk konten-konten terbaru. Sobat, makasih ya udah dengerin. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.